wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sekarang anak-anak coba cek teman sebangku kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Semoga pada kesempatan yang lain bisa hadir seperti ini. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang apa? Coba angkat tangannya. Ya, benar. Kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Coba kalian ingat-ingat, hewan apa yang kita pelajari kemarin? Ya, benar. Kita kemarin belajar tentang sistem pencernaan pada sapi. 2, 3. Nah, jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memerlukan makanan. Makanan itu memberikan energi untuk tubuh kita supaya kita dapat melakukan aktivitas setiap harinya. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui proses bagaimana makanan itu diolah di dalam tubuh kita. Dari mulai makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian keluar melalui anus. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Karena di sini ada 10 orang, jadi Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Dari sebelah sini ke sini itu kelompok 1, dan dari sini ke sini itu kelompok 2. Oke. Semuanya sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Semuanya mulai berkumpul di kelompok masing-masing. Sudah berkumpul semuanya? Sudah, ya. Sekarang Ibu akan membagikan gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan ya gambar tentang sistem pencernaan manusia. Sekarang coba kalian perhatikan dan diskusikan bersama kelompok kalian. Ada apa saja terdapat apa saja yang ada pada gambar itu. Kemudian jika kalian tidak mengerti bisa tanyakan langsung kepada ibu. Nah, sekarang coba kalian diskusikan ke kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan kelompok masing-masing kan? Ibu akan membagikan gambar pencernaan manusia yang ada di kertas ini. Sudah dapat kertas semua kan? Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada pada kertas itu. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang bingung pada gambar itu, bisa ditanyakan kepada ibu. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Coba tunjuk tangan. Ya, Dini. Ya, benar. Apa yang ada di gambar itu adalah gambar yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kita sekarang akan mempelajarinya bagaimana proses makanan itu diolah di dalam tubuh kita.
Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu apa aja sih yang ada pada pencernaan manusia itu. Apa aja sih bagian-bagiannya. Nah, untuk itu kalian cari, kalian bisa juga menggunakan buku siswa ini untuk mencari bagian-bagian yang ada pada pencernaan manusia. Nih, silakan dicari ya. Nah, kalian tadi kan sudah mengamati gambar yang ada pada kertas itu. Kemudian sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian bagian-bagian yang ada di dalam sistem pencernaan itu. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian setelah itu hasil diskusi kalian itu kalian presentasikan di depan kelas ini, perwakilan satu orang satu setiap kelompoknya. Bagaimana, udah siap? Oke, perwakilan kelompok 1 siapa yang mau maju? Andi. Oke, Andi, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk Andi. Kemudian kelompok 2 siapa yang akan maju? Dini. Oke, Dini, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk Dini. Nah, jadi itu tadi hasil dari diskusi kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lengkapnya lagi apa sih sistem pencernaan pada manusia itu dan apa saja sih bagian-bagian yang terlibat di dalam sistem pencernaan itu. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu bukan semata-mata kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, kemudian makanan itu akan keluar lagi melalui anus kita. Nah, kita kan nggak tahu bagaimana prosesnya itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang itu. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini terdapat gambar organ pencernaan manusia. Nah, kita mulai dari mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terdapat pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi untuk mencerna makanan adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah dan membantu menelan makanan, dan juga sebagai alat perasa, yaitu rasa manis, asin, pahit, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum lama-kelamaan akan menjadi manis. Nah, bagian pencernaan yang kedua yaitu adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi, panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristatik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, gerakan inilah yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian organ pencernaan yang ketiga yaitu disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding lambung
yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan dengan zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin merubah enzim menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kafein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian bagian pencernaan yang berikutnya disebut dengan usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam sistem pencernaan, yaitu panjangnya sekitar 6-7 meter. Di usus halus ini menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan dari lambung menuju usus halus. Kemudian bagian pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus bagian bawah sebelah kanan. Nah, di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri yaitu Escherichia coli. Proses pembusukan yang menghasilkan kotoran dan dikeluarkan melalui anus. Jadi, anus merupakan tempat keluarnya sisa zat makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh manusia, yang biasanya disebut dengan feses. Ya. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Sudah anak-anak? Sekarang Ibu akan membagikan ya. Sudah mendapatkan kertas semua ya? Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang ada di kertas itu. Nah, di kertas itu kan ada gambar organ pencernaan pada manusia, kemudian yang di sebelahnya lagi itu ada penjelasannya. Coba kalian cocokkan gambar yang ada di situ dengan penjelasan yang itu. Coba kalian kerjakan sekarang. Bagaimana